Baik, begini bunyi firman Tuhan. Akan firman Tuhan karena mereka akan dipuaskan. Ada amin? Puji Tuhan. Baik saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kita mendengar tentang Bethlehem, saya perlu mulai dari sini ya. Setiap kali kita tahu bahwa kita orang Bethlehem, dan ketika saya dapat undangan, informasi, pemberitahuan, permohonan gitu dari Mama Ketua Majelis Jemaat, saya berpikir lagi tentang Bethlehem. Kita harus ingat ini, Bethlehem itu yang terkecil. Jangan pernah lupa itu. Wahai engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil. Jadi dengan segala keadaan pelayanan kita, dengan segala apapun yang sedang kita alami sekarang, misalnya pembangunan gereja kita belum final, ibadah-ibadah kita mungkin ada yang sedikit saja orang, baik itu persekutuan doa, kategorial, ini perhatikan. Jangan patah semangat, kita memang kecil. Karena yang akan bikin besar itu Tuhan. Jadi tidak boleh kita patah semangat, hilang kekuatan, lemah lunglah, ini tidak boleh. Tidak boleh kalau lihat orang sedikit kita lemah. Tidak boleh kalau apa gitu, tidak boleh. Kita benar-benar harus kuat. Jadi Bethlehem itu enak. Karena apapun keadaannya kita tahu diri, kita kecil. Tidak apa-apa. Orang mungkin lihat kita, saya pernah baca satu postingan ya, agak menghina gitu. Agak menghina model gereja kita. Ada satu postingan dia foto lalu bilang ini contoh gereja yang tidak ramah lingkungan karena banyak bahan yang ditaruh itu tidak terurai karena besi kan, kita pun tembok-tembok dan itu tuh dikecam oleh banyak orang. Misalnya ada yang komentarnya bilang begini, hey lu tuh kasih postingan yang kasih semangat, lu pikir bangun gereja gampang? Itu pergumulan berabad-abad, bertahun-tahun. Enak saja lu ngomong begitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi kita itu seperti walaupun kita seperti ini, ingat bahwa kita kecil. Nah ini ada kaitan dengan Raja Yosafat. Nah Raja Yosafat ini dia memerintah di Yehuda yang notabene cuma 2 suku di sana, Israel Selatan atau disebut Yehuda, sukunya cuma 2, Yehuda dan Benyamin, mayoritas sukunya. Dan ibu kotanya di Yerusalem. Sudah ditinggalkan oleh 10 suku Israel yang membentuk kerajaan baru, Israel Utara, ibu kotanya Samaria di bawah pimpinan Yerobeam. Pecah kerajaan dan dia kecil saja, cuma 2. Zaman bapaknya Raja Asa direbut kota-kota Efraim. Efraim itu keturunan Yusuf. Itu ada di utara, ada di Samaria. Kota-kota Efraim direbut oleh bapaknya Asa, memerintah 41 tahun. Jadi ceritanya di kerajaan Yehuda ketika Yosafat naik tahta umur 35 tahun, umur kerajaan Yehuda itu 61 tahun ketika dia naik tahta. Yang pertama Rehabeam, pimpin kerajaan sekitar 17 tahun. Lalu anaknya Abia naik tahta 3 tahun memerintah. Lalu cucunya lagi Asa gitu ya, naik tahta 41 tahun. Tahun ke-61 Asa mati, Yosafat usia 35 naik tahta ganti bapaknya. 25 tahun memerintah di Yehuda. 2 suku saja, kecil kayak kita lah. Bethlehem kecil di antara suku-suku Israel. Tetapi perhatikan ini penting. Memang kecil, tetapi perhatikan bagaimana Yosafat begitu disertai Allah dan membuat kerajaannya menakutkan bagi musuh-musuh sekelilingnya. Bahkan musuh juga bawa peti, Arab, Filistin bawa peti kepada dia. Apa yang menjadi rahasianya? Ini penting. Sederhana. Dia cuma punya satu tujuan yang simpel dan mudah diingat. Judulnya mengokohkan kerajaan. Cuma itu kan. Nah kita kan kalau mau buat perubahan harus punya tujuan, harus punya cita-cita. Orang-orang bilang it's my dream gitu ya. Ini mimpiku gitu. Mimpi, cita-cita, tujuan.
bikin mimpi, cita-cita, tujuan, itu simple-simple. Jangan bahasanya, marilah terwujudnya apa-apa gitu 5, 7, 8 kata. Susah, panjang kan? Usahakan 2, paling kok 3 kata. Menjadi ayah idola, menjadi istri teladan, menjadi pendeta inspiratif, contohnya, menjadi majelis setia. Cita-cita saya majelis setia misalnya, pemuda inspirasi misalnya gitu, pemuda inspiratif, teladan Kristus. 2 kata, tapi kita ingat, ini dia mengokohkan kerajaan. Kalau saudara suka judul, saya ingin bikin judul kota ini, mengokohkan kerajaan Allah di bumi. Ini judul kota ini. Nah saudara-saudara, jadi tujuan Raja Yosafat itu cuma satu, 25 tahun memerintah, cuma ingin kerajaannya kokoh. Kata mengokohkan artinya menguatkan apa yang ada. Sama nih dengan Bethlehem. Apa yang masih ada dikuatkan, kita kokohkan. KPI salah satu cara. Saya kira banyak persekutuan doa kaki dia dulu mungkin tahun 14 atau 15 begitu waktu saya vikaris di sini, mungkin sekarang sudah sedikit. Kuatkan apa yang masih ada, ya kan? Kita harus mulai dari apa yang kita punya, apa yang masih ada. Oke, cuma tinggal dua suku, sedikit kota-kota Efraim yang direbut Papa Asa, Raja Asa, ya kan? Jadi mulai dari apa yang ada. Jadi ini tujuan mengokohkan kerajaan. Ini penting. Jadi dia mulai dengan melakukan ini untuk menjaga supaya kerajaan itu tetap ada. Musuhnya tidak sedikit, saudara. Musuhnya luar biasa, sangat banyak. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Oke, ada visi, ada tujuan mengokohkan kerajaan, dan ada 3 strategi. Ada 3 strategi, 3 cara gitu. Ada 3 langkah. Ini langkah jitu yang akhirnya jadi program, yang akhirnya jadi kebijakan raja, kebijakan politik. Ini bukan cuma politik, tapi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, begitu, rakyat, begitu ya. Semua dalam 3 strategi. Kalau Bapak Bupati Amon itu punya 3 juga kan, alor kenyang, alor sehat, alor pintar, ya kan? Nah kalau Yosafat itu 3, Yehuda aman, Yehuda pintar, Yehuda kenyang. Jadi kita lihat di ayat-ayatnya ya. Jadi yang pertama Yehuda aman. Caranya pertama nih untuk mengokohkan kerajaan, dia memperkuat dirinya, ya kan? Dia harus memperkuat dirinya dengan cara menaruh pasukan tentara-tentara di benteng-benteng kota. Benteng itu kayak kalau di Kupang itu ada benteng Concordia, ya gitu ya. Kalau dari Tano itu memasuk Kupang dekat Tubuham itu ada benteng Concordia. Ada juga di Naibona, ada juga di Atambua, itu banyak. Kami di Kolana belum ada benteng. Kita daerah perbatasan tapi belum ada benteng. Jadi ada benteng. Nah ini benteng ini isinya pasukan tentara yang siap perang. Mereka jaga 2 sisi, ancaman dari luar dan serangan dari luar dan ancaman dari dalam. Nah musuh Israel itu banyak. Selain saudara sendiri, yaitu utara, maksud saya musuh Yehuda itu banyak. Kerajaan Israel utara, atau disebut Efraim, atau disebut Samaria, atau disebut Israel. Itu kaum utara. Itu mau selalu serang Yehuda, mau selalu serang. Itu peran saudara. Jadi mereka mau itu musuh, anggap saja musuh dari luar. Dari dalam Yehuda sendiri, karena memberontak sana, memberontak sini. Belum lagi musuh yang asing, Aram, Filistin, Arab, ada tuh bangsa Amon, banyak pokoknya. Musuhnya banyak sekali. Dulu waktu Yosua merebut tanah Kanaan, dia merebut tanah Kanaan itu mengalahkan 31 raja, 31 kerajaan itu dikalahkan.
dan tanahnya direbut untuk Israel. Zaman dulu ya, waktu Yosua merebut kota Kanaan. Zaman itu. Nah, sudah ratusan tahun setelah Yosua, bangsa-bangsa itu sudah bangkit lagi dan mereka ingin memunahkan Israel. Mereka benar-benar ingin mengalahkan Israel. Saudaraku, kita tahu bahwa ujung dari semua kisah ini, Israel itu kan dibuang 70 tahun, ya kan? Kekasih Tuhan, sepanjang sejarah tidak ada yang namanya bangsa dibuang bangkit lagi. Tidak ada. Tujuan dari pembuangan adalah genosida, pemunahan ras. Tidak boleh ada lagi. Jadi ketika dibuang ke Babel gitu, ini saya agak maju ya, lompat jauh gitu. Jadi begitu dibuang ke Babel, diharapkan. Kenapa dibuang? Dibuang itu artinya kita ditarik dari rumah kita sendiri, tanah kita sendiri, ke tempat asing. Kita tinggal sebagai pendatang, bahkan sebagai budak dan orang buangan. Itu tak seumur hidup kita. Diharapkan bangsa Israel akan kawin-mawin dengan orang Babel, akan kawin-mawin dengan jajahan-jajahannya Babel, sehingga tidak ada lagi suku asing. Karena sudah kawin-mawin kan, punah Israel, selesai. Jadi zaman Kores ya, Babel dikalahkan oleh pemerintah Persia namanya. Persia, zaman Kores itu Israel pulang. Kores memperbolehkan Israel pulang ke tanah kelahiran, ke Yerusalem, bahkan membangun bait Allah yang baru di sana. Itu keajaiban, saudara. Itu keajaiban sejarah, sangat ajaib. Israel sebenarnya sudah punah lama, tetapi karena janji Tuhan, ini dia. Kita kecil, Yehuda kecil, Bethlehem kecil, tapi ingat, karena janji Allah belum selesai dengan saya dan saudara. Keadaan kita boleh kayak tidak ada harapan, keadaan kita boleh benar-benar mustahil, keadaan kita benar-benar tidak ada pegangan. Dengar ini, pembuangan itu mustahil balik, tapi janji memungkinkan kita untuk dipulihkan. Itu harus kita pegang. Kalau saudara sering datang sembahyang begini, saudara bukan datang untuk apa-apa, saudara datang karena janji. Saudara nyanyi karena janji. Saudara jaga iman kalau saudara percaya kepada janji. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang kita tahu, bahwa kuasa dan kasih setia berasal dari Allah. Itulah yang membuat kita datang. Itulah yang membuat kita angkat tangan kita. Itu yang membuat kita lipat tangan kita. Itu yang membuat kita beribadah, membuat kita menari, membuat kita melakukan segala sesuatu karena kita percaya akan janji. Sungguh Tuhan tidak pernah ingkar. Benar-benar kita harus sungguh-sungguh percaya terhadap hal ini. Saudaraku, kita kembali. Yehuda aman di benteng-benteng Yehuda dan benteng-benteng Efraim. Si Yosafat menaruh tentara-tentaranya di sana. Untuk apa? Memperkuat benteng-benteng ini. Nanti kita lihat ini secara rohani. Siapakah tentaranya? Siapakah yang ditaruh di benteng-benteng? Siapa benteng kita? Benteng ini, saudara, tempat pertahanan. Daud berkata, Allahku kota bentengku, ya kan? Tempat perlindunganku ialah Allah. Nah sekarang saudara ada di tempat perlindungan atau tidak? Saudara tentaranya Allah atau tidak? Kita bilang kita Israel baru. Kita keturunan Abraham sebagai Israel baru. Artinya, kata Israel artinya champion, pemenang, laskarnya Tuhan, tentara Allah, milik Allah. Kalimat itu artinya itu, Israel. Kita pemenang, kita tentara Allah, kita laskar Kristus lalu sekolah minggu kita. Yang harus betul-betul kita pahami dari bagian rema firman Tuhan ini sebagai bagian yang pertama adalah apakah kita berjaga di benteng atau tidak. Tugas tentara itu siaga, dua berani mati, kan begitu? Siaga, tidak boleh tidur-tiduran, lengah, ketinggal benteng, ketinggal tugas, tidak boleh. Tentara itu cuma manut dan taat sama komandannya.
Dia tidak memikirkan bahkan penghidupannya. 2 Timotius berkata begitu. Dia satu-satunya yang membuat dia hidup adalah melaksanakan perintah komandan. Dan gitu, siap mati, pikul salib, sangkal diri, menderita, kan begitu, tentara. Ini. Nah kita nih tentara, orang-orang persekutuan doa, gereja-gereja yang hidup, kita tentara. Bentengnya di mana, saudara? Bentengnya, benteng itu semua yang berkaitan dengan kita. Pekerjaan, benteng kita. Uang, benteng kita. Gaya cantik, gantengnya kita, benteng. Keluarga, benteng. Kita di keluarga, di benteng berjaga-jaga tidak? Handphone, benteng. Di handphone berjaga-jaga tidak ketika main handphone? Itu benteng. Bukankah kita senang dengan handphone? Sesuatu yang membuat kita aman. Bahkan kita akan berusaha untuk beli handphone tipe terbaru. Kan begitu? Memberi rasa aman, memberi rasa asik, memberi rasa nyaman kan untuk kita. Saudaraku, saudara jadi tentara tidak? Di handphone saudara. Saudara jadi tentara tidak di kamar kos saudara. Saudara jadi tentara tidak di ranjang saudara. Saudara jadi tentara tidak dengan pakaian seragam saudara. Saudara itu tentara Allah. Di mana saudara ada? Pelayanan, pekerjaan, keluarga, tetangga, seluruh hubungan Anda, seluruh hubungan saudara. Kita harus jadi tentara yang siaga di sana. Karena maksud dari musuh adalah membuat benteng terduduki. Jangan sampai handphone kamu direbut oleh iblis dan melakukan kehendak iblis. Jangan sampai keluarga kamu menjadi tempat iblis bersarang. Ya kan? Konflik, air mata, tidak ada minta maaf, tidak ada kasih, iblis bersarang di sana. Kamu sedang bangun benteng untuk iblis tinggal. Kamu sedang buat itu di rumahmu. Entah Anda ayah atau Anda ibu, entah Anda suami atau Anda istri, anak. Firman-Nya bilang apa? Hormati ayah dan ibumu. Tapi tidak ada rasa hormat anak-anak kepada orang tua. Saudara sedang direbut oleh iblis. Hari ini saudara dengar firman ini, saudara harus rebut kembali. Harus rebut kembali. Orang tua benar-benar jadi prajurit doa di dalam rumah. Jangan sampai rumah kita tidak pernah ada doa. Kita mau lawan pakai apa? Itu kan senjata rohani saudara. Doa yang tidak henti-hentinya, kebenaran, kerelaan gitu kan. Pedang roh yaitu firman, ikat pinggang kerelaan, baju sirah keadilan, itu semua merupakan senjata rohani. Mari kita perhatikan benteng keluarga kita jadi kayak apa sekarang. Apakah gitu? Benteng keluarga kita lagi direbut oleh sesuatu, oleh setan, oleh iblis. Membuat rumah kita itu bukan menjadi home, rumah yang sukacita, rumah yang dirindukan, rumah yang sorak-sorai, rumah yang damai, tetapi menjadi rumah duka, penuh air mata, penuh keluhan, penuh apapun. Berkat atas rumah tangga berkata, istrimu akan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu menjadi tunas zaitun di sekeliling meja. Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga. Saudara rebut kembali. Saudara tentara Allah di dalam rumah tangga saudara. Ayo rebut. Doa. Jangan berhenti berdoa. Jangan cari Tuhan kalau ada maunya saja. Doa. Jangan cari Tuhan karena digerojoki iblis. Contoh, aduh, ada orang yang garu-garu di seng, ada orang yang garu-garu di jendela. Panggil hamba Tuhan, datang pergi air, datang doa tolak dan seterusnya. Tapi setelah itu tidak ada pujian, tidak ada doa di dalam rumah. Iblis tertawa, Tuhan, mereka tidak cari Tuhan karena mereka mau cari, tapi karena saya ganggu. Jadi Tuhan, please harus bicara terima kasih sama saya karena saya ganggu saudara pun tentara yang bodoh-bodoh itu. Nah begitu kan. Lalu mereka cari lu gitu. Mereka lalu cari Tuhan. Kita sakit dulu baru cari pujian, doa-doa, kan begitu. Jadi yang bikin cari Tuhan itu iblis. Yang bikin kita nangis-nangis di altar Tuhan itu iblis.
Karena sakit, sebentar pindah di telinga, sebentar pindah di dada, sebentar pindah di sini, di situ. Itu tapi tidak ada ketekunan, tidak ada doa terus-menerus. Prajurit doa bagaimana ini? Rumah harus ada doa, harus ada pembacaan firman Tuhan, harus ada puji-pujian di dalam rumah. Penyembahan itu kekuatan kita, karena itu yang membuat janji Allah tetap hangat, tetap panas, tetap kita percaya dan kita pegang dengan tabah begitu. Itu ya saudara. Dia udah aman. Kerajaan Allah di rumah saudara harus aman. Itu benteng pertama. Benteng pertama keluarga. Benteng kedua taruhlah pekerjaan. Di rumah bagaimana, di tempat kerja pemalas. Harus atasan ada baru rajin misalnya. Bukan cari muka yang luar biasa begitu. Pekerjaan Anda sedang direbut oleh iblis. Belum lagi bak iri ditambah pekerjaan. Itu tuh pokoknya iri hati saja terjadi. Iri tidak boleh orang lebih dari kita dan seterusnya ya. Belum lagi yang katanya di sini marak perselingkuhan. Itu tuh banyak tuh ASN yang main mata dengan teman kerjanya. Direbut iblis itu saudara. Harus saudara rebut kembali. Harus direbut dulu sebelum jadi ASN. Nangis di kaki Tuhan, cari Tuhan luar biasa. Tapi ketika sudah lulus dan sudah pakai seragam, diminta jadi diaken, kapena tua, apa tidak ada waktu. Kadang-kadang juga sudah janji jadi penatua diaken pengajar, tetapi menomor duakan terus pelayanan. Jadi saya sibuk, saya tidak bisa. Saya sibuk. Nah begitu sibuk terus. Kesibukan saudara adalah benteng yang harus saudara rebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup saudara akan aman kalau bentengnya adalah Allah. Ada Allah dalam pekerjaannya, ada Allah di baju seragammu, ada Allah di dalam kesibukanmu, ada Allah dimanapun ketika engkau makan, minum, duduk, berdiri, bantu orang tua, ada Allah. Di tas sekolahmu ada Allah, jangan taruh yang lain di sana. Hanya Allah. Sayang, kita ke sekolah hanya ada buku, pena, gitu kan, hal-hal yang memang penting untuk pendidikan. Tidak ada barang lain, tidak boleh. Tidak boleh ada yang masuk, yang asing tidak boleh. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ini sungguh-sungguh perlu. Kerajaan Allah di rumah tangga kita, di pekerjaan, di pelayanan kita, di keluarga, di adat kita harus kokoh. Kita harus dirikan, harus ada doa di sana, harus ada orang yang berjaga-jaga selalu di sana. Dan kita orang-orangnya. Harus ada penyembahan dan pujian, karena sesungguhnya yang mengokohkan kerajaanmu, yang mengokohkan keluargamu, mengokohkan pekerjaan, pelayanan, bahkan bangsa ini adalah Allah sendiri. Maka penting kita super bergantung kepada komandan, taat sama komandan. Yang kedua, Yehuda pintar. Nah ini penting. Yosafat bukan cuma taruh tentara di benteng-benteng, tapi dia juga memilih pembesar orang-orang pintar, memilih pengajar-pengajar namanya disebut ya kan, yang Semaya, Natanel dan seterusnya, dikirim ke kota-kota mengajar hukum Taurat. Ini sesuatu saudara. Dia bukan pergi mengajar apa gitu, mengajarnya hukum Taurat. Apa isinya? 613 aturan. Jadi kalau Alkitab tulis ahli Taurat saudara, itu benar-benar ahli. Dari 10 hukum, ahli Taurat ini membuatnya menjadi 613 hukum. Dari 10 hukum, 100-nya itu tentang makanan, makan minum. Cuci tangan sebelum makan, buang air pada jamban, itu sudah dari padang gurun. Kita ini baru 25 tahun terakhir kampanyenya, kan? 10 langkah mencuci tangan, baru 25 tahun terakhir. Mereka sudah peradabannya maju, sudah dari padang gurun, sudah gitu. Sudah sanitasi total berbasis masyarakat, buang air tidak sembarangan, sudah beres mereka untuk hal itu. Oke, 613 aturan diajarkan. Kitab Taurat diajarkan. Pengajar-pengajar, nah ini saya sederhana saudara. Bagaimana Alor bisa pintar kalau orang Alor menghindari pemberitaan firman Tuhan?
Bagaimana kita bisa pintar, tidak datang sembahyang, hari Minggu tidur, hari Sabtu mete? Ya, bagaimana bisa pintar? Tidak bisa tuh. Sekolah minggu tidak pernah disuruh, anak-anak tidak taat, tidak sekolah minggu juga orang tua santai-santai saja, tidak ibadah tuh santai. Bagaimana pintar, saudara? Tidak mungkin pintar. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bagaimana kita bisa kenal Tuhan kalau kita menghindari, rasa tidak suka kepada firman-Nya? Berbahagialah orang yang menyukai Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam, yang seperti pohon ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur pasal 1. Jadi kuncinya ini Taurat, kuncinya tuh firman. Lagu tadi, firman menjadikan, firman menciptakan, firman mengubahkan, firman menyelamatkan. Kuasanya cuma itu, saudara, bukan uang, bukan uang. Besok kita belajar tentang Ayub dan bagaimana melihat kekayaan tak menolongmu sama sekali. Ya, besok kita belajar tentang Ayub pasal 1. Hari ini kita belajar tentang Yosafat yang kaya raya, Yosafat yang begitu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Strategi ini penting. Saya berharap gitu, lurah, RT, RW, bupati, wakil bupati, anggota dewan siapapun, ya, bicara kasih kata sambutan di mana-mana, mulai dari acara nikahan kok, orang mati kok, acara pemerintah atau adat, harus selalu kasih ingat, umat harus rajin ibadah. Harus tuh, saudaraku, ini sesuatu yang telah kita tinggalkan. Seperti Tuhan bilang, pulanglah ke Betel, kembalilah ke Betel. Kita sudah tinggalkan waktu gereja sangat lama. Kita datang terakhir waktu sidi anak, kita datang terakhir waktu nikahan keluarga. Perjamuan harus lebih 3 lagi. Perjamuan kudus itu, semua agama tuh sama. Ada khotbah, ada pujian, ada penyembahan, ada bangku, ada mic, ada segalanya. Tapi hanya beda di satu, Kristen dan agama lain, perjamuan kudus. Kalau saudara tidak paham tentang ini, saudara harus sungguh-sungguh belajar. Cari tahu perjamuan kudus, saudara, itu bedanya. Saudara bisa dengar pengajaran luar biasa di agama manapun tentang kasih, kebaikan, kiat untuk sukses, tips untuk hubungan harmoni. Saudara bisa dengar dimanapun, saudara bisa dengar. Tetapi tentang Allah yang mau menyatu dengan saudara dalam perlambangan roti dan anggur, saudara cuma dapatkan di perjamuan kudus. Dan itu hanya dalam iman Kristus, tidak ada yang lain. Dan banyak orang gereja, mereka meninggalkannya, pulang. Kita tidak pintar karena kita tidak lakukan Taurat. Begini banyak gereja di NTT yang miskin kedua di Indonesia. Pertama Irian, kedua NTT. Karena orang-orang yang katanya mayoritas Kristen tapi tidak menjalankan Taurat. Sama sekali mereka terus melanggar hukum keempat. Ingat dan kuduskan hari Sabat minimal itu. Sudah 1-4 gagal, 5-10 sudah dan tanya lagi. Itu pasti gagal total. Kasih kepada Allah tidak dibuat, kasih kepada manusia 0. Kalaupun kasih ada maunya. Itu udang di balik batu, penuh kepentingan, tak mungkin tulus. Karena engkau baru bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, baru engkau dimampukan untuk mengasihi saudara yang kelihatan. Begitu saudara. Kita jadi bodoh karena kita tidak belajar Taurat Tuhan. Kita menolak didikan, terus bebal. Itu dia, saudara. Mari kembali orang tua. Dulu saya ingat mama saya, hukum kami makan kosong kalau tidak pergi sekolah minggu. Makan kosong, saudara. Mama goreng telur, goreng ikan, kita nonton. Waktu makan nasi putih karena tidak sekolah minggu. Orang tua harus keras tentang ini. Kalau begini terus, saudara, apalagi dengan zaman yang semua anak pegang handphone begini, saudara membiarkan anak saudara diajar setan. Setiap detik napasnya dia dikuasai setan.
Kalau saudara tidak ambil alih, saudara jadi tentara yang lengah di rumah. Saudara jadi tentara yang malas-malasan di rumah. Saudara tidak mau berbuat lebih untuk hal ini. Kita akan kehilangan generasi kita. Angkatan ini akan menjadi angkatan yang tidak takut Tuhan. Karena kita memilih untuk tidak perang. Kita memilih untuk membiarkan diri kita terus kalah dan kita menyerah. Begitu saudara. Yang ketiga, Yehuda Kinyam. Yang ketiga. Jadi kalau kita bawa ke rumah, yang pertama rumah aman. Ada tentara berdoa, prajurit doa yang berjaga siaga. Yang kedua, rumah itu ada didikan tentang firman Tuhan. Itu membawa pintar. Sapa, semaya itu yang kita. Sebut nama saudara. Ketika saudara dibaptis, pendeta sebut saudara penama. Ketika saudara di sini, pendeta sebut saudara penama. Kan begitu. Saudara nikah, pendeta sebut saudara penama. Saudara di mana? Harus jadi pengajar, harus jadi pendidik, buka diri untuk belajar, terus mau diajar, harus terus tumbuh dalam firman, harus belajar firman, harus baca Alkitab. Jangan hari Minggu mau ibadat cari Alkitab. Kita di kampung masih bunyi siput, jadi ada tandanya, ya kan? Di sini kan harus lihat roster. Kalau saudara kerjanya lihat handphone terus, kapan lihat rosternya? Tiba-tiba mama pena tua dibuka pintu. Saudara berantakan, masih pakai daster, baru daging RW, kan begitu. Belum beres, rambut berantakan, rumah berantakan. Gimana di sini, Bos? Coba lihat handphone. Padahal tuh ketua Oiko sudah tandai rumah mama ini sudah dikasih stabilo hijau, kuning, merah. Tetap saja handphone lebih keren. Saudara lupa terus. Hati-hati, ini peringatan penting untuk kita. Kerajaan Allah tidak akan bisa kita kokohkan kalau kita bermalas-malas seperti ini. Yang ketiga, terakhir, Yehuda Kenyam. Kota perbekalan dibangun. Perbekalan makanan. Ini omong-omong bekal, omong-omong makanan. Ini semua kaitan dengan firman Tuhan. Makanan, kita punya tidak perbekalan di kota kita, di rumah kita. Bekal firman kita punya atau tidak? Kalau tidak pernah baca, kalau jarang baca, jarang ikut ibadah, jarang renungkan siang dan malam, bagaimana ada bekal? Bagaimana Tuhan bisa membangun perbekalan yang berdamai sejahtera di dalam rumah kita, dalam pribadi kita, dalam hubungan kita, dalam pekerjaan maupun pelayanan kita? Bagaimana dia bisa sertai? Mungkin dia tetap sertai, tapi kita tidak paham penyertaannya. Karena kita sibuk dengan diri kita sendiri. Yosafat, 3 hal. Yehuda aman, Yehuda pintar, Yehuda kenyang. Dia lakukan 3 ini dengan kekuatan yang luar biasa. Hanya mencari Allah. Saya suka kalimat firman hari ini. Dia mengikuti Allah dengan tabah hati. Ayat 6. Dengan tabah hati dia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kata tabah hati, ini sesuatu, saudara. Zaman raja-raja dulu ya, tabah hati artinya godaannya tidak sedikit. Dia raja, nah. Godaannya tidak sedikit. Tabah harus kuat, harus tabah, harus sabar. Ikut Tuhan itu tabah, saudara. Kadang-kadang doa tidak dijawab, tapi jangan berhenti karena Tuhan tahu waktu yang lebih tepat. Dan kita imani waktu Tuhan tidak terlalu cepat, juga tidak lambat, tetapi tepat pada waktunya, dan itu indah. Dan itu kita imani. Oleh karena itu saudara, ini sangat-sangat penting. Perbekalan itu baru kita bangun ketika aman, ketika pintar, dan kita mulai membangun. Betul-betul rumah kita ada stok kebenaran firman dalam seisi anggota rumah tangga kita. Kemana saja mereka pergi, mereka tidak lapar. Mereka tidak pergi mencari makanan yang lain. Mereka tidak butuh uang karena mereka bilang hidup ini bukan hanya dari uang, tetapi bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Ya kan? Jadi kita tidak akan terganggu untuk ini, untuk itu, termasuk seksualitas. Anak kita tidak perlu mencari kenyamanan di luar sana karena mereka sudah nyaman di rumah. Mereka tidak perlu cari pelukan di luar sana
mereka sudah nyaman di rumah. Pasangan kita pun demikian. Tidak perlu cari ide lagi, sudah ada semuanya di rumah. Mau aman, mau penuh hikmat, mau kenyang, ada di rumah. Ada kepuasan di dalam rumah. Mari kita bangun rumah kita sebagai kerajaan Allah. Mari kita kokohkan apa yang masih ada. Berdoa lebih tekun lagi. Belajar firman dengan tabah. Sekali lagi, tabah. Bergumul dengan tabah. Mencari hanya Tuhan, tidak yang lain. Belajar percaya setiap hari. Setiap kali kita bangun pagi, kita tahu welcome blessing, welcome berkat, tapi juga welcome perang. Selamat datang berkat, selamat datang masalah. Apapun saya di dalam tangan Tuhan, saya muliakan Dia tiap waktu. Begitu saudara, benar-benar jadi tentara yang siaga. Sungguh ini supaya kita terus ada di dalam penyertaan Tuhan. Kita yang kecil, yang cuma Bethlehem, yang cuma 2, dipakai Allah dengan luar biasa. Biarkan dalam pekerjaan kita mengokohkan kerajaan Allah di rumah tangga, di pekerjaan, di pelayanan kita, orang melihat tangan penyertaan Allah nyata di dalam kita. Kita harus menunjukkan kita disertai Tuhan yang kita cari, yang kita sembah, kita muliakan. Harus sungguh-sungguh nyata. Jangan sedikit-sedikit hamba Tuhan berkelahi. Jangan sedikit-sedikit kita tersinggung. Sekali lagi itu benteng-benteng ketersinggungan, iri hati, benteng-benteng gosip di dalam pelayanan itu buang. Kita harus bangun benteng di Bethlehem ini dengan sungguh-sungguh. Doa, lakukan, belajar firman, lakukan firman. Perbekalan damai sejahtera Allah melimpah ruah. Ketika kita semua masuk ke dalam gereja, waktu itu dihabiskan. Kita harus sungguh-sungguh percaya tentang ini. Jadi mari kita mulai melakukan ini. Mari kita mulai merindukan Bethlehem yang baru. Merindukan Bethlehem yang baru. Maksud saya pengharapan yang baru, iman yang baru, kasih yang baru. Kita yang kecil ini siap menerima kelimpahan janji Tuhan. Firman Tuhan kiranya menopang dan menguatkan kita semua. Amin.